Yang pertama open economy, terus yang kedua growth ya harusnya. Em, Malam ini mungkin saya coba bahas overview mengenai open economy dulu mungkin ya. Jadi nanti hari Rabu aja. Jadi hari Rabu harusnya kita punya dua sesi asistensi. Jadi nanti kita bahas soal-soalnya hari Rabu aja. Di hari di mana Mas Mbak besoknya nggak ada ujian mikro, jadi bisa lebih fokus. Sorry. Siap, Mas. Salah, bentar. Oke. Oke, kita bahas open economy dulu. Ini juga belum ganti. Open economy. Oke, jadi kita sebelum UTS kita udah bahas tentang closed economy ya, di mana utamanya di makro itu kan kita mempelajari decision agent itu utamanya di sini kita fokus ke decision ini ya household ya atau individual gitu di mana kalau di closed economy kita udah lihat bahwa eh, kita fokus ke dua jenis decision ya, yaitu nabung atau alternatif dari nabung konsum ya. Jadi katakan kita punya satu household atau satu individu gitu, dia punya pendapatan dan dia akan alokasi pendapatannya itu antara dua ini gitu ya, antara save kalau nggak konsum. Nah terus di open econ sebenarnya basicnya sama. Kita bakal fokus di dua decision ini juga, save dan consume. Cuma di bagian konsumnya nanti kita bakal fokus ke dua hal ya, bahwa konsum ini pilihannya ada dua. Itu kita bisa konsum barang domestik atau konsum barang asing gitu ya. Oke, basicnya itu aja. Dan di sini mungkin saya akan kasih building blocknya aja dulu ya. Mungkin akan terdengar obvious banget gitu ya buat sebagian dari Mas Mbak, tapi nggak apa-apa saya kasih aja. Jadi kalau keputusan kita kan punya keputusan ini ya, antara nabung dan konsum, terus konsum itu kita bagi lagi nanti jadi konsum barang domestik atau konsum barang asing gitu ya. Itu intinya kalau open economy. Nah, terus nanti eh, kita bakal punya di sini bahwa kalau misalnya pembelian kita terhadap domestic goods naik gitu ya, pembelian apa? Jadi misal household dia bakal purchase domestic goods. Jadi kalau household dia beli barang domestik itu secara agregat eh, demand barang domestik akan naik ya. Naik. Ini juga eh, berlaku juga untuk foreign goods gitu ya. Oke. Nah, terus keputusan ini jadi either si keputusan untuk pembelian ini nanti itu akan dipengaruhi sama yang namanya real exchange rate ya. Nah, ini mungkin sebagian besar dari Mas Mbak juga udah paham ya.
bahwa real exchange rate ini itu adalah measure langsung ya, dimana kita kan punya istilahnya kemarin real GDP versus nominal GDP gitu ya, dimana sebenarnya konsep real dan nominal itu berguna untuk mengukur ini ya, perubahan nilai GDP ya. Kalau apa untuk mengukur GDP pada waktu itu. Nah, kalau di sini kita pakai konsep real exchange rate itu karena value satu barang gitu ya di ya value satu barang di satu negara gitu ya mungkin itu akan berbeda dengan value barang yang sama gitu di negara lain gitu. Nah, itu kan bisa jadi faktornya macam-macam gitu ya. Itu eh, kita nggak akan bahas dalam banget di sini gitu soal itu mungkin nanti itu lebih dalam kalau misalnya Mas Mbak mau ngambil regional ya gitu. Tapi mungkin Mas Mbak pernah dengar ada yang namanya absolute sama comparative advantage. Ini mungkin jadi salah satu faktor juga ya yang mempengaruhi nilai tukar gitu. Jadi katakan kapabilitas produksi satu negara di satu sektor atau satu barang itu lebih baik daripada kapabilitas produksi negara yang sama, sorry, negara yang berbeda di sektor yang sama gitu ya contoh misal. Di sini ada ilustrasi, tapi nanti akan saya kasih ilustrasi soal ini gitu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah bahwa real exchange rate ini nggak bisa diobservasi secara langsung ya. Kita bisa observasi ini lewat yang namanya nominal exchange rate ya. Oke, Oke, jadi nanti kita bakal lihat kalau nominal exchange rate ini mungkin nilai tukar yang selama ini kita udah tahu dan kenal ya. Jadi misal contoh simple katakan 1 dolar itu dapat 14.000 rupiah gitu ya misal. Itu nominal exchange rate gitu. Nah, nanti kalau ngomongin real exchange rate itu lebih ke konteks barangnya secara langsung gitu ya. Jadi untuk contoh aja, eh, misal kita asumsiin ya, ini saya ambil contohnya dari Blanchard, eh, katakan ada dua negara gitu ya, US sama Great Britain. Ini untuk contoh aja. Oke, katakan US itu, oke katakan cuman ada dua negara ini aja ya di dunia ini gitu. Terus katakan masing-masing mereka cuman produksi satu barang gitu. Barang mobil mewah gitu katakan misal yang US dia produksi Cadillac, si Great Britain dia produksi Jaguar gitu misalnya. Recording in progress. Oke, jadi contoh aja, jadi di sini kita punya harga Cadillac dalam US dollar ya, karena kita ngomongin Cadillac itu produksi di US, jadi katakan sebagai domestic goods, dia harganya 40.000 US dollar gitu ya, misal. Oke, terus kita punya nominal exchange rate-nya, itu katakan 1 US dollar, untuk tiap 1 US dollar itu kita dapat 0,6 Great Britain pound sterling gitu misalnya. Nah, di sini kita punya informasi juga bahwa harga Jaguar sebagai domestic goods ya, itu 30.000 pound gitu ya misalnya. Oke. Di sini kita bisa dapat
real exchange rate-nya itu dengan cara kita konversi dulu salah satu mata uang. Jadi kita mau bikin mata uangnya seragam dulu. Contohnya misal kita mau nyatain dalam pound sterling gitu ya. Jadi si 40.000 US dollar ini kita ubah dulu dalam pound sterling. Nah ini kan untuk tiap 1 US dollar kita dapat 0,8 pound sterling ya. Ini artinya untuk jadi ke pound sterling kita bisa kaliin sama 0,6 ya. Karena 40.000 US dollar. Ini kalau kita kali sama, ini kan artinya ini kita bisa transform ya. Ini jadi satu itu sama dengan sorry ya, ya 1 US dollar yang nggak perlu kita transform juga sih. Langsung kita kali aja. Jadi US dollarnya itu kita ganti dengan 0,6 gitu ya. Ini kita kali dengan 0,6 Britain pound. Jadi di sini kita dapat 24.000 pound gitu ya. Oke, kita udah dapat harga dua barang dalam Britain pound. Sekarang kita mau lihat real exchange rate-nya. Jadi real exchange rate-nya itu kita bandingin harga Cadillac sama harga Jaguar. Dalam mata uang yang sama ya. Jadi 24.000 ini dibagi 30.000. Ini jadi 0,8. Biasanya ini tuh ditentuin pakai ini ya. Kalau dalam perekonomian yang lebih kompleks, kita bisa lihat real exchange rate itu pakai Consumer Price Index saja ya, CPI-nya gitu. Kita bisa pakai CPI-nya gitu, kita konversi jadi mata uang yang sama, terus kita bisa bandingin kira-kira standar harga apa ya? Sorry, bukan standar harga, real exchange rate antara dua negara itu gimana gitu. Atau mungkin Mas Mbak udah ada yang pernah dengar tentang ini Big Mac standar. Jadi Big Mac itu kan di mana-mana sama ya barangnya. Entah di Indonesia, entah di US dia barangnya sama. Dan itu kan harganya yang beda-beda gitu. Jadi secara simple ada beberapa yang pakai Big Mac standard juga buat memperkirakan ini ya real exchange rate di berbagai negara gitu. Jadi misal kalau kita dapat 0,8 di sini, kita bisa bilang kalau barang di US, ini kan US ya, Cadillac itu US, Jaguar itu Great Britain, jadi kita bisa bilang bahwa barang-barang US ya tentu nggak sesederhana ini ya, karena di sini kita cuma asumsiin satu barang gitu, jadi barang-barang US itu 0,8 kali lebih murah eh, dibandingkan dengan barang Great Britain gitu ya. Oke, jadi kita formalin sedikit, kita ini ya, kita bikin jadi formal sedikit, jadi kita biasa lambangin real exchange rate kayak begini. Ini lambang apa ya? Dia mirip epsilon, tapi itu bukan epsilon. Ini sama dengan nominal exchange rate dikali harga barang domestik dibagi, nah ini dikali harga barang asing gitu ya. Nah, di sini nanti mungkin kita bakal banyak ngomongin simbologi gini ya di depan ke depannya gitu. Jadi nanti eh, P itu harga, jadi P ini nanti yang biasanya ya kalau misalnya kita mau ukur
real exchange rate yang lebih serius gitu, ini biasanya kita pakai measure-nya CPI gitu untuk P-nya, dan bintang itu foreign gitu ya. Biasanya bintang itu nandain foreign. Jadi kalau kita punya dua P di sini, ada P aja sama P star, ini berarti harga barang-barang domestik, P star itu harga barang-barang asing gitu ya. Sementara di sini kita punya lambang ini yang mirip euro, ini itu real exchange rate. Sementara E capital itu nominal exchange rate. Itu secara nominal ya, secara nominal dan secara real untuk exchange rate. Nah, terus kita kenal juga itu basic banget ya. Terus kita kenal juga istilah apresiasi sama depresiasi ya. Kalau depresiasi itu kebalikannya aja gitu berarti. Jadi kalau misalnya kita bilang suatu domestic currency itu mengalami apresiasi, itu kita bandingkan terhadap satu mata uang asing tertentu gitu ya. Jadi dia kalau saya definisikan aja, jadi di sini dia itu peningkatan harga domestic currency terhadap foreign currency. Jadi biasanya eh, simple ya. Jadi misal kita bilang kalau misal kita bandingin dengan ini ya, kita harus bandingin dengan foreign currency ya gitu. Jadi kita bisa bilang rupiah itu mengalami apresiasi kalau tadinya 1 dolar itu dapat 15.000 rupiah gitu misal, terus tiba-tiba 1 dolar jadi 13.000 rupiah gitu misalnya, itu berarti rupiah mengalami apresiasi gitu. Itu masih simple, saya yakin Mas Mbak masih bisa nangkap dengan gampang. Kalau terkait yang itu, kalau misal ada pertanyaan, silakan langsung aja ya. Oke, itu basicsnya. Nah, di sini mungkin yang perlu jadi perhatian juga adalah ini ya, kita punya istilah terkait apresiasi itu yang namanya nominal appreciation atau depreciation ya. Itu juga. Jadi nominal appreciation atau depreciation itu kayak contoh yang tadi saya sebutin ya, ketika nominal suatu domestic currency atau foreign currency itu dia berubah terhadap lawannya gitu ya. Nah, kita juga punya istilah yang namanya real appreciation atau depreciation sama. Jadi kalau hmm, real appreciation berarti yang kita lihat ininya ya, indeks ini ya. Jadi ketika eh, nilai tukar terhadap barangnya langsung itu yang berubah gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita punya dua konsep ini yang berbeda, ada nominal appreciation atau depreciation, sama ada juga real appreciation atau depreciation ya gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa nominal appreciation
sama real depreciation gitu ya. Itu bisa terjadi bersamaan. Nah, ini ketika saya bilang nominal appreciation dan real appreciation bisa terjadi bersamaan, itu nggak aneh ya. Sebenarnya itu nggak terdengar aneh gitu. Tapi nyatanya yang perlu jadi perhatian adalah bahwa nominal appreciation sama real depreciation itu bisa terjadi secara bersamaan. Nah, mekanismenya itu dari yang pertama, kalau misalnya nominal exchange rate naik, eh, ini terjadi nominal appreciation. Tapi di saat yang bersama, tadi kan kita punya ini ya, real exchange rate itu sama dengan nominal exchange rate dikali domestic price dibagi foreign price gitu ya. Nah, ini di saat yang sama, P over P star itu bisa juga turun. Nah, ini bisa terjadi ketika peningkatan harga di domestik, jadi peningkatan P itu lebih rendah daripada peningkatan P star. Jadi ketika katakan mereka konstan ya, 100 sama 100 gitu, terus tiba-tiba P-nya jadi 150. Ini contoh ekstrim sih, tapi ya biar ngerti mungkin biasanya kalau kita pakai contoh yang lebih ekstrim jadi lebih cepat ngerti gitu. Jadi katakan yang atas itu dari 100 ke 150 gitu misalnya. Yang bawah itu dari 100 ke 200 gitu misalnya. Ini dari setengah jadi 3/4 gitu ya. Dari setengah jadi 3/4, ini kan berarti ada ini ya. Tadinya rasio harganya itu 1, sekarang rasio harganya itu jadi 0,75. Ini berarti ada eh, penurunan ya, bahwa harga foreign itu jadi lebih mahal daripada harga-harga di domestik. Nah, ini kan dua efek ini kan yang berlawanan bisa terjadi secara bersamaan ya. Nah, nanti ini kita balik lagi, nanti hasil dari si real exchange rate-nya itu dia akan tarik-tarikan gitu ya, efek dari mana yang akan lebih besar gitu. Oke. Terus kita punya juga istilah yang namanya multilateral exchange rate. Nah, ini mempertimbangkan ini ya, lebih dari dua negara ya, lebih dari dua negara, dan nanti ini kita pakai weight untuk trade share. Jadi kita lihat intensitas atau volume dari trade-nya gitu ya antar negara. Terus kita kasih weight untuk ini ya. Jadi kita pakai patokan satu negara itu mungkin untuk ukur multilateral exchange rate gitu. Jadi mungkin nanti kita akan weight negara-negara yang punya intensitas trade-nya lebih tinggi dengan negara yang jadi patokan itu ya. Gitu. Itu nanti mungkin dikasih weight-nya lebih gede gitu. Itu mungkin itu aja, itu singkat aja. Terus hmm, itu bagian ini ya, keterbukaan di goods and services market. Jadi di sini tadi sebenarnya kita baru ngomongin eh, goods and services market ya.
in open economy. Terus nanti kita akan ngomongin juga financial market ya. Nah, tadi kita ngomongin ini ya, household atau individual sebagai consumer dari goods and services. Sekarang kita bakal ngomongin financial investor ya. Di mana mereka juga punya ini ya, mereka juga punya decision untuk invest ke aset domestik atau aset asing. Nah, terus nanti di sini kita bakal lihat ada yang namanya foreign exchange. Foreign exchange atau ini ya, ada proses ini ya, pertukaran mata uang gitu untuk ini ya, ngebeli aset-aset, terutama aset-aset yang dari asing gitu ya. Nah, terus ini satu, terus yang kedua kita punya juga istilah yang namanya balance of payments. Jadi BOP atau BOP ya. Jadi BOP ini nanti dia bakal nge-record eh, transaksi suatu negara dengan negara lain. Atau istilahnya neraca pembayaran ya. Jadi neraca pembayaran itu isinya ada dua biasanya. Yang pertama itu current account, sama yang kedua ada capital account. Oke, jadi current account itu dia nge-record payment dari negara lain atau ini ya, keluar ke negara lain gitu. Jadi misal ekspor impor masuknya ke sini, termasuk itu ya transaksi yang ada tadi antara household itu kan dia masuknya ke sini ekspor impor itu catatnya di current account. Terus ada juga income receive dan income paid gitu ya. Ini nanti kaitannya sama tadi apa si investment ya. Jadi misal orang luar pegang aset kita, terus kita harus bayar gitu ya. Kita harus bayar karena orang luar pegang aset kita atau sebaliknya gitu ya. Terus ada juga net transfer. Net transfer ini lain-lain gitu ya. Jadi contohnya foreign aid gitu dia masuknya ke sini. Terus hmm, ada capital account ya. Jadi capital account ini dia masuk ke sini itu adalah transactions below the line. Jadi contohnya eh, yang masuk ke sini itu kalau tadi kan kita udah ngomongin income dari pemegangan aset ya.
Kalau di sini kita bilangnya domestic holding of foreign asset atau sebaliknya ya. Atau bisa juga defisit dari current account itu diperhitungkannya di sini, di capital account. Ya, itu pengantarnya dulu. Mungkin cukup itu untuk setengah jam pertama. Mas, mau nanya dong, Mas. Boleh. Mas, kalau Ya. kalau misalnya kita megang saham nih, kita Hmm. megang saham itu dia berarti saya mau rekonfirmasi aja sih, berarti kalau misalnya kita misalnya megang saham luar gitu ya, megang saham misalnya Audi Jerman gitu. Nah, misalnya berarti kalau misal capital gain tuh berarti dia masuknya kalau misal dividen masuknya ke current account, tapi kalau misalnya dia ada kalau misalnya bentar. Ya, kalau misalnya Ya, kalau misalnya dividen ya tuh cocok. masuknya current account. Kalau capital gain tuh Dividen. capital account ya, bener ya? Ya, kayak apa ya? Gain dari sahamnya itu ke current account. Sahamnya maksudnya ke capital account. Harusnya gitu sih. Oh, Saya sebenarnya juga ini bukan apa ya? Ekonomi internasional gini bukan bidang saya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak ada salah ngomong, tolong dikoreksi aja ya. Siapa tahu Mas Mbak ada oke yang Mas. tahu lebih gitu. Silakan, nggak apa-apa, silakan dikoreksi aja. Soalnya di sini saya cuma ngasih basicsnya aja. Mungkin kalau misalnya ada real world case gitu ya yang bisa dibahas bareng-bareng, silakan aja. Saya nggak keberatan. Ada lagi dulu mungkin? Mas, kalau capital account bedanya sama capital stock yang di teori Solo itu apa, Mas? Beda konteks sih Mas sebenarnya. Oh, Kalau capital account di sini kan konteksnya ke neraca pembayaran ya. Jadi kalau saya nangkapnya sih transaksi lain-lain yang nggak masuk ke dalam current account itu masuknya ke capital account. Tapi itu ya intinya itu sih holding capital. Jadi kalau misalnya di apa ya, di capital account itu kan ini ya, kita ngomongin arus capitalnya tapi antar negara gitu. Nah, kalau yang di Solo capital stock itu kan kita lihat eh, suatu negara itu level of physical capitalnya itu ada di mana. Itu nanti yang nentuin level of outputnya dia gitu kan biasanya. Cuman beda konteks aja sih Mas. Kalau menurut saya sih sama yang di teori Solo. Mas, sama kalau yang cara gampang bedain yang apa namanya real sama nominal exchange itu gimana sih, Mas? Simpelnya pakai contoh tadi. Kalau Gimana? nominal itu, kalau nominal itu yang ini nih. Nominal itu yang ini. Kita ngomongin eh, currency-nya, Hmm, kalau yang nominal. Jadi 1 USD itu dapat 0,6 Great Britain Pound. Ini nominal. Tapi hmm, kalau kita udah ngomongin barangnya, itu real. hmm. Dimana kalau konteks dunia nyata ini susah banget ya, karena kita kan nggak cuma produksi mobil aja gitu, kita cuma produksi yang lain gitu. Tapi kalau misal kita pakai contoh sederhana ini, secara umum kita bisa bilang kalau di Amerika barang-barang itu 0,8 kali lebih murah daripada di Inggris gitu misal. Oh, itu pakai real Contoh ya berarti, Mas ya? itu real. Kalau udah ngomongin harga barang gitu, itu real. Oh, kalau cuma yang nukar nilai kurs itu berarti cuma nominalnya gitu Ya, ya, Mas ya? kurs itu nominal betul. Tapi kalau ditanya yang dua jenis sistem nilai tukar utama itu juga kayak real ini atau yang kayak floating kayak gitu ya, Mas ya? Dua jenis. Nah, itu lain lagi, Mas.
Oh, Itu itu kan nanti yang kita belajar floating sama bahwa gold itu ya Mas ya? ya, nanti kan kita belajar juga bahwa Hmm. si negara itu dia bisa kontrol exchange rate lewat interest rate-nya dia. Jadi bentar ya Mas, sorry, saya lupa ingat soalnya. Jadi ininya rada pelan. Jadi Oh, tapi bukan perbedaan antara real sama nominal ini ya Mas ya? Cuma bukan, terkait yang floating iya. itu kan Jadi sih Mas? Floating yang mengambang floating, itu beda ya? iya floating itu mengambang. Jadi Yang nilai tukar itu bener nggak? Sistem mengambang itu kan Indonesia pernah nganut itu ya Mas ya kalau nggak salah? setahu Iya nggak? saya Indonesia tuh sekarang mengambang, bukan? Setahu saya Iya. Indonesia tuh floating sekarang, tapi dia pernah jadi fix gitu mungkin maksudnya ya. Ya benar. Sebelumnya fix ya Mas ya? Iya, tapi itu nanti akan kita bahas juga sih Mas, bahwa Oh ya. nanti kan kita bakal lihat kalau exchange rate itu dia ada kaitannya sama interest rate. Nah, Oke. jadi itu secara langsung kita bisa imply bahwa satu negara itu dia bisa ngontrol exchange rate-nya dia itu lewat interest rate. Ya. Nah, nanti Oke, Mas. kita bakal lihat Nanti juga. hmm, Wah, gimana? Gimana Mas? nanti ya Mas ya maksudnya bukan maksudnya nggak di materi yang ini ya. Di materi yang ini nanti Oke. ujungnya bakal ke situ. Tenang aja. Oh, siap Mas. Makasih Mas Angga. Ini kulanjutin yang ini dulu ya. Oke. Tadi sampai mana? Oh iya. Jadi sekarang kita mau lihat lebih dalam dulu ya. Terutama untuk masuk ke exchange rate regime tadi kita sekarang mau lihat kaitan antara interest rate sama exchange rate. Nah, tadi kan dari ini ya, dari apa yang terjadi di open economy di goods and services market sama di financial market, itu kan kita bisa simpulkan bahwa eh, di financial market ya. Sorry, ini kita masih ngomongin financial market ternyata. Jadi karena ada nilai tukar tadi dan apa ya, ada dimungkinkan di open economy itu transaksi antar currency gitu ya. Jadi kita bisa beli currency negara lain juga bisa beli currency kita gitu. Jadi itu agak menambah kompleksitas ke asumsi kita sedikit ya bahwa individu atau si investor itu dia punya pilihan. Jadi ini sebenarnya kita udah pelajarin juga ya di close economy bahwa si investor atau individual di close economy kan kita cuma sampai sini ya bahwa individual itu dia punya pilihan mau pegang uang atau pegang aset. Nah di close economy cuma sampai sini. Nah kenapa dia mau pegang uang lebih banyak daripada pegang aset atau sebaliknya itu udah kita bahas ya di close econ gitu. Karena money itu lebih liquid, lebih gampang untuk transaksi. Jadi kalau dia level of transaction-nya tinggi, dia akan mau pegang uang lebih banyak. Sementara kalau misalnya interest rate lebih tinggi gitu, dia akan mau ini ya. Jadi pegang aset tuh akan lebih menarik kalau misalnya interest rate itu lagi tinggi gitu ya. Jadi interest rate itu lebih tinggi sehingga dia mau pegang aset lebih banyak karena return-nya juga lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini di open econ kita extend money-nya kita jadi bisa pegang domestik atau foreign. Asetnya juga kita bisa pegang domestik atau foreign gitu ya. Nah, di sini kita extend. Nah, terus di sini kita punya return ya. Jadi contoh simple dari blank chart itu misal asetnya itu berupa bond obligasi 1 tahun aja gitu ya. Jadi ada sesuatu yang bisa kita pegang obligasi gitu, surat utang gitu misal jangka waktunya setahun dan kalau returnnya itu murni berdasarkan itu interest rate itu berarti return dari pegang aset domestik itu kan di tahun kedua kita punya nilai asetnya itu nanti sebesar 1 plus IT gitu kan ya. Di mana I itu ini ya, I itu nominal exchange rate, T itu indeks untuk tahunnya aja. Nah, sementara kalau misalnya kita mau pegang
eh, aset luar negeri ya, itu kan harus kita tukar ya. Jadi kita start dari gini. Jadi kalau misalnya kita mau beli aset luar, itu kan kita start dengan domestic currency. Gitu. Kita punya domestic currency, untuk mencapai aset luar itu kita perlu tukar dulu domestic currency kita dengan foreign currency. Nah, setelah kita tukar, baru kita bisa beli si foreign asset. Itu berarti return-nya itu tergantung sama nominal exchange rate, karena harus ada proses penukaran tadi, sama interest rate juga, tapi yang di luar negeri gitu ya. Jadi return-nya si foreign asset itu tergantung sama nominal exchange rate dan foreign interest rate. Gitu. Jadi ada skemanya yang enak nih, kalau digambarin sama blank chart. Jadi kita bisa bandingin antara domestic bond sama foreign bond. Itu ya. Jadi misal kita punya satu, katakan ini ya, kita punya satu unit domestic currency misal, di mana gini ya, ini di waktu T gitu misalnya, di waktu T, ini kalau kita beliin domestic bond, return-nya itu akan 1 plus IT. Ini di T plus 1. Ini anggap aja bentuk tabel gitu ya, di sini waktunya, time, gitu. Cuman ini kita punya pilihan lain gitu ya. Jadi dari satu unit domestic currency yang kita punya, itu bisa kita tukar jadi sesuai nominal exchange rate-nya ya. Jadi dari satu unit kita bisa punya unit of foreign currency. Ya kan? Masuk nggak? Kalau misalnya nilai tukar nominal kita di berarti kalau misalnya kita mau tukar satu unit rupiah, gitu ya misal, satu unit rupiah ke mata uang asing, itu kita akan dapat mata uang asingnya itu sebesar gitu berarti ya. Nah, ini yang kita pakai untuk beli aset luar. Jadi return-nya itu, jadi asetnya itu kan kita akan punya asetnya itu senilai ini ya, asetnya itu senilai Nah, ini nanti setelah 1 tahun dia akan berlipat sebesar ini ya, tambahannya itu interest rate, tapi interest rate negara lain gitu. Nah, nanti di sini, kalau misal mau kita cairin gitu ya, return-nya, dari ini kan dalam mata uang negara lain, ini mau kita balikin ke domestic currency gitu misal. Ini kita bagi lagi sama kan. Cuman yang sekarang, yang di T plus 1, itu kan bisa jadi berubah ya. Bisa jadi dia udah beda sama ET yang sekarang. Ini jadi kita bagi sama, jadi ini sorry, ini ET 1 plus IT, ini return yang kita dapat dari pegang aset asing, ini dibagi sama ET juga, tapi ET plus 1. Dan ini sifatnya ekspektasi. Karena kita nggak tahu. Karena kita bikin keputusan untuk invest di aset asing itu di T. Sementara kita nggak tahu di T plus 1 nominal exchange rate-nya itu bakal berapa. Jadi di sini kita bagi kita balikin kan kita bagi lagi ya dengan nominal exchange rate-nya. Tapi di saat itu exchange rate-nya bisa mungkin berubah. Jadi di sini kita bisa bikin keputusan untuk invest ke aset asing itu juga dipengaruhi oleh ekspektasi kita terhadap si nominal exchange rate di periode berikutnya. Gitu.
Jadi kita punya dua jenis return gitu ya. Yang pertama, ini kalau kita investnya ke domestik, returnnya 1 plus IT. Kalau kita investnya ke foreign, returnnya itu ini ya, IT dikali 1 plus IT star, ini dibagi ekspektasi nominal exchange rate tahun depan. Itu misal. Nah, terus kan berarti keputusan untuk kita mau invest ke domestik atau foreign itu kan ditentukan sama dua term ini ya. Mana yang lebih nguntungin. Apakah return dari domestik atau return dari foreign-nya. Gitu. Jadi dari sini kita punya yang namanya interest parity relation. Jadi interest parity relation ini adalah nunjukin persamaan yang menunjukkan bahwa indifference ya untuk si individu antara invest ke aset asing atau invest ke aset domestik. Kita bisa tulis return dari aset domestik. Sorry, balik biar nggak bingung. 1 plus IT ini sama dengan ini ET dikali 1 plus IT star ini dibagi ekspektasi terhadap si nominal exchange rate tahun depan. Nah, terus ini bisa kita rapiin dikit gitu ya persamaannya. Ini jadi 1 plus IT. Ini sama dengan 1 plus IT star. Tapi ini dikali sama perbandingan antara nominal exchange rate sekarang sama ekspektasi kita terhadap nominal exchange rate tahun depan. Nah, tapi kalau Blanchard bilang ini asumsi yang terlalu strong ya, karena di sini itu masih mengabaikan pertama, kalau misalnya kita mau beli aset asing itu pasti ada transaction cost. Jadi yang perlu jadi catatan di sini, ini mengabaikan transaction cost. Nah, terus yang kedua, ini juga mengabaikan risk dari perubahan exchange rate. Karena exchange rate itu uncertain. Jadi salah satu kenapa satu negara itu dia mau menetapkan fixed exchange rate itu nanti kita bakal bahas juga sih. Adalah karena ini ya si negara itu dia mau banyak orang trade sama dia sehingga dia mau kasih kepastian gitu ya. Jadi exchange rate-nya itu nggak fluktuatif. Sementara kalau misalnya dia menganut rezim floating gitu ya, dia menganut rezim floating itu kan ini exchange rate-nya naik turun, dia nggak bisa kontrol gitu. Tapi itu ada trade off-nya juga nanti kita bahas. Oke, terus dari persamaan ini kan kita dapat ya hubungan antara exchange rate dengan interest rate. Nah, sekarang di sini kita bisa tulis ulang ya persamaannya buat ini ya memperjelas hubungan ini gitu ya. Jadi kita bisa tulis persamaannya itu jadi ET per ET ekspektasi plus 1. Ini kita bisa tulis ulang term ini itu jadi 1 per 1 plus E ekspektasi T plus 1 dikurang ET per ET. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini kan jadi gini, kalau misalnya ini kan bisa kita ubah jadi gini ya. Jadi 1 per ET plus 1 ini dibagi ET. Kan sampai sini setuju ya sama saya kalau ini bisa dibeginiin termnya. Terus dari sini
Ini bisa kita ubah juga. Jadi 1 per, kita tambah 1 di depan, terus kita kurang 1 di belakang. Sebenarnya manipulasi matematis saja. Ini ET min 1. Ini kan sama ya sebenarnya. Cuman ditambah 1 terus dikurang 1 aja. Sebenarnya sih sama. Nah, terus dari sini kita bisa ganti satunya ini yang di belakang jadi ET per ET. Jadi di sini jadi 1 plus ET plus 1 per ET. Ini dikurang ET per ET. Ini tutup kurung. Nah, ini nanti dia jadi 1 per 1 plus ekspektasi T plus 1 min ET. Ini dibagi ET. Sama kan ya? Jadi ketika saya tulis gini, saya nggak ngada-ngada ya. Emang bisa dimanipulasi seperti itu gitu maksudnya. Oke, terus jadi term ini kita bisa substitute ke sini tadi. Jadi kita bisa tulis ulang interest parity relation-nya itu jadi gini. Ini tuh jadi 1 plus IT itu sama dengan 1 plus IT star. Ini dibagi 1 plus IT plus 1 kurang IT dibagi IT. Nah, kalau kita perhatiin nih, term yang di bawah, ini kan kayak persamaan growth ya. Ini term yang saya lingkarin pakai ini. Ini kan kayak growth ya. Ini tuh adalah pertumbuhan nominal exchange rate. Atau bahasanya Blanchard, ini tuh expected rate of appreciation. Ya sebenarnya lebih baik disebut expected rate of appreciation ya, karena di sini kan sifatnya ekspektasi ya untuk yang di masa depan gitu. Jadi di sini kita bilang dia expected rate of appreciation. Nah, terus di sini term ini itu jadi menggambarkan hubungan antara interest rate domestik, interest rate asing, sama pertumbuhan ini ya, expected rate of appreciation dari si nominal interest rate antar kedua negara ini gitu ya. Berarti. Contoh sederhana, contoh misal di dalam negeri interest rate itu 2%. Terus di luar negeri interest rate itu 5%. Nah, pertanyaannya, kita mau invest kemana? Domestik atau foreign? Nah, caranya kan sebenarnya kita bisa lakukan dengan ngebandingin antar dua term ini ya. Kalau di sisi sini kita punya 102%, return. Sekilas kan kayak di luar tuh lebih menarik ya. Di luar kan returnnya lebih gede, 5%. Jadi di sisi sini kita punya nanti di periode kedua nilai aset kita jadi 102%. Di term yang kiri nilai aset kita jadi 105%. Seakan-akan seperti itu. Cuman kita kan perlu mempertimbangkan juga sih
expected rate of appreciation-nya. Nah, di sini itu kan berarti tergantung term ini ya. Tergantung term yang saya kotakin merah ini. Terus itu tergantung juga ekspektasi kita. Apakah si mata uang asing akan terdepresiasi lebih besar atau lebih kecil daripada si ini ya, perbandingan antara si domestic interest rate sama foreign interest rate. Jadi kalau misalnya rate depresiasi ini, contoh lagi ya, misal expected rate of appreciation-nya itu minus 3% misal. Kalau minus 3% kan berarti dia depresiasi ya. Ini berarti yang lebih menarik mana? Aset domestik atau aset foreign? Ya udah berarti kita cek aja. Di sini 102 di sisi sini versus 105% dibagi berapa nih berarti? Ya tadi anggap aja ini bukan 100 ini ya. Ini 1,02 gitu. Jangan dalam persen deh. 1,02 ini dibagi 1 kurang 3%, itu kan berarti 97% ya. Nah, ini berapa? Kira-kira. Keluarkan kalkulator dulu. 105 bagi 97. 1,08 ya kira-kira. Nah, kalau dalam case ini berarti tetap foreign asset lebih menarik daripada domestic asset kalau dalam case ini. Kita lanjutin ya. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya. Itu tadi. Itu basicnya, terus kita move on ke ISLM, tapi dalam konteks open economy. Ini modifikasi aja sedikit ya sebenarnya dari ISLM yang di closed economy. Kalau secara persamaan sebenarnya dia nggak banyak berubah. Cuma nanti mungkin yang agak bikin muter otak sedikit grafnya. Jadi di sini kita punya demand for domestic goods ya. Jadi demand untuk barang-barang dalam negeri itu kita gambarin sama persamaan ini. Jadi ini mungkin udah kenal ya, sebagian besar dari komponen persamaan ini kita udah kenal ya. Jadi ada consumption, ada investment, government spending, dikurang sama impor. IM itu impor. Ini impornya dibagi real exchange rate ya, karena kita ngomongin dalam currency domestik. Jadi kita bagi dengan real exchange rate, terus ini ditambah ekspor. Jadi mungkin di sini yang baru 3 term ini aja ya. Jadi IM itu impor, X itu ekspor, sama ini yang mirip euro, saya nggak tahu namanya apa. Ini real exchange rate ya.
Oke. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Dari C, sebenarnya kalau dari sisi C, I, G, ini nggak beda jauh ya sama si close economy. Jadi di mana C itu dia masih ditentukan oleh income dan income sama wealth si individualnya aja ya, yang menentukan si C yang ada di dalam perekonomian ini. Tapi yang sebenarnya kalau dalam konteks open economy yang banyak berubah itu adalah komposisinya aja. Jadi sebenarnya gini, totalnya itu, jadi di sini saya ngomongin totalnya ya. Total consumption itu masih ditentukan oleh income dan wealth dari individualnya yang ada di perekonomian itu. Cuman kalau dalam konteks open economy kita ngomongin komposisinya aja. Jadi komposisinya itu, jadi C ini bisa dia konsumsi barang dalam negeri, balik-balik ya audionya sama tulisannya. Jadi dia banyak konsumsi C domestik atau C foreign. Komposisinya antara dua ini gitu. Jadi kita sekarang akan banyak lihat komposisi dari C ini ya. Karena C-nya sekarang terdiri dari C domestik dan C foreign. Nah, terus untuk investmentnya juga nggak banyak berubah ya. Cuman di sini investment itu masih banyak ditentukan oleh ini ya Y-nya. Kan ini ya kita udah lihat bahwa investment itu kan dia fungsi dari di close economy kan kita lihat ya. Dia fungsi dari Y dan R gitu ya. Ini berpengaruh positif, ini berpengaruh negatif. Dan di sini masih sama, cuman nanti di sini yang bakal kita lihat adalah komposisinya juga. Jadi si real exchange rate itu dia bisa mempengaruhi komposisi di perekonomian kita. Apakah dia lebih banyak terdiri dari aset domestik atau aset asing gitu ya. Oke. Jadi domestic demand kurang lebih masih sama komposisinya. Jadi domestic demand itu masih C plus I plus G. Ini C-nya dia masih fungsi dari disposable income. I-nya masih fungsi dari pendapatan sama interest rate. G-nya itu eksogen gitu ya. Terus itu baru yang ini ya. Kita lihat yang kita udah tahu ya intinya yang CIG itu kan kita udah banyak kurang lebih kita udah banyak tahu tentang CIG gitu. Nah, terus yang baru import sama ekspor ya. Jadi kita mau lihat sekarang kalau untuk import itu dia kurang lebih dipengaruhi oleh domestic income yang pertama. Dia berpengaruh positif ya. Ini jelas ya penjelasannya ya. Ya tentu kalau misalnya pendapatan kita lebih tinggi, kita mau beli barang impor lebih banyak. Sesimpel itu. Terus yang kedua real exchange rate. Ini berpengaruh positif. Kalau real exchange rate makin naik, itu kan artinya barang luar lebih murah ya. Kan real exchange rate itu dia kan gini. Nominal dikali P dibagi P star. Nah kalau dia naik kan ingetnya gini aja. Jadi P star itu kan di bawah. Jadi kalau real exchange rate naik, itu kan artinya P star-nya ini ya. Harga di luar negeri itu lebih turun. Sorry, harga di luar negeri lebih murah. Nah, karena harga di luar negeri lebih murah, kan kita jadi lebih tertarik buat beli barang dari luar negeri gitu. Berarti ini pengaruhnya positif gitu ke impor. Nah, ini sama.
Itu untuk impor. Sekarang kita mau lihat determinan ekspor ya. Sama juga sebenarnya. Kalau ekspor itu dia ditentukan sama domestic income. Sorry, balik ya. Harusnya foreign income. Karena kalau ekspor kan yang beli dari negara lain ya. Jadi tergantung sama income yang ada di luar negeri gitu ya. Dan ini pengaruhnya positif. Ini jelas juga penjelasannya. Nah, terus dia dipengaruhi juga sama real exchange rate. Di sini pengaruhnya negatif. Alasannya kayak kebalikannya aja berarti. Nah, di sini kan kita bisa bilang kalau import itu dia fungsi dari domestic income sama real exchange rate. Kalau ekspor itu dia fungsi dari foreign income sama real exchange rate. Itu kalau kita bongkar satu-satu ya komponennya dari demand for domestic goods. Nah, terus kalau secara graphical kita bisa gambar. Jadi kita gambar dulu si domestic demand gitu ya misalnya. Ini kayak ini ya, kita mau bikin si Keynesian cross antara si output dengan demand, itu kan nanti dia akan ngebentuk tanda silang gitu ya. Jadi di sini kita bisa gambar dulu tadi si domestic demand ya. Itu kita simbolin pakai DD. Jadi DD itu dia isinya murni domestic demand. Atau nih Y sama dengan ya C plus I plus G-nya aja. Jadi dia bedain domestic demand sama demand for domestic goods. Itu beda. Jadi term yang ini sama term yang ini kita lagi ngomongin term yang berbeda. Jadi di sini kita cuma ngomongin CIG-nya aja. Ini kita ngomongin domestic demand. Jadi demand dari dalam negeri gitu ya. Oke. Terus di sini kita mau keluarin importnya. Bentar gitu ya. Kalau permintaan dari dalam negeri kan nggak termasuk import. Jadi di sini kita mau keluarin import. Jadi di sini kita dapat kurva AA namanya. AA itu domestic demand ini saya hapus aja ya biar nggak misleading. AA itu domestic demand for domestic goods. Jadi kalau DD itu dia include importnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tarik garis di sini, perbedaan antara DD dan AA itu adalah import. Nah, terus kenapa AA itu kurvanya lebih flat, slope-nya daripada DD? Itu karena ketika income naik, sebagian income di sini itu dipakai untuk foreign goods. Jadi AA itu lebih nggak responsif daripada si DD. Oh sorry, ini import dibagi exchange rate gitu ya. Nah, dia kan domestic demand for domestic goods ya. Nah, terus di sini, saya ganti warna aja nih. Di AA, kita mau masukin ekspor sekarang. Jadi di sini kalau misalnya kita tambah satu graf lagi,
yang slope-nya sama si AA ya. Ini kita punya ZZ. ZZ ini adalah demand for domestic goods. Jadi dari DD ke AA itu kita kurangin impor, dari AA ke ZZ ini kita tambahin ekspor. Gitu. Jadi di sini kita udah bisa, kita ambil di ini ya, dari grafik ini kita udah bisa analisis gitu kira-kira kalau misalnya satu perekonomian ini, satu negara ini dia tingkat outputnya ada di level tertentu, itu kira-kira level of exportnya berapa, importnya berapa, sama net exportnya berapa. Contoh misal saya ambil di sini, output kita di Y itu misal, itu kita bisa tarik garis ke atas, garis putus-putus, dikatakan di sini ini A, di sini itu B, di sini itu C. Nah, di sini kita bisa bilang kalau di sini saya kasih contoh ya, contoh output perekonomian di Y. Ini berarti saya kasih titik gini ABC, berarti AC itu nunjukin ekspor, terus AB itu nunjukin impor, selisihnya berarti BC. BC itu nunjukin ini ya, apa? Net export. Atau ini ya, AC dikurang AB. Nah, di sini, jadi saya ini ya, kita bisa gambar grafik net exportnya itu kita turunin dari si Keynesian cross untuk open economy tadi. Jadi misal di sini saya gambar ulang aja, Z, Y, di sini D, gitu misal, di sini Z, di sini AA. Oke, katakan Y-nya di sini. Tadi ya, kita punya di sini A, ini B, ini C. Jadi keseimbangan antara impor sama ekspor itu kan kalau DD sama ZZ-nya ketemu ya. Jadi di sini itu adalah level of output di mana keseimbangan trade itu tercapai gitu ya. Jadi import sama dengan ekspor. Jadi kita bisa gambar grafik net exportnya itu di bawah kayak begini. Jadi di sini di Y sama dengan di YTB gitu ya, Y trade balance. Ini NX, net export hubungannya terhadap Y, itu kita bisa gambar grafiknya itu begini. Jadi di level of output di bawah trade balance itu positif. Di sini ya, kita bisa lihat kalau trade balance-nya positif, di tingkat output rendah. Kalau di atas kita bisa lihat tingkat net exportnya itu negatif. Karena dia impornya lebih banyak. Ini slope DD-nya itu di atas ZZ.
Di sini kita punya istilah juga ya untuk ini. Ini area di mana terjadi trade surplus di sini area di mana terjadi trade defisit. Nah, di sini kita bisa lihat ya, gimana kalau misalnya ada impact dari peningkatan domestic demand sama impact dari peningkatan foreign demand. Kita bisa lihat satu-satu. Ternyata ini ya, lumayan banyak ya materinya untuk open econ. Kita coba. Mudah-mudahan jam 10 selesai. Sampai mana tadi? Oh iya, jadi impact dari domestic demand. Jadi misal ada peningkatan domestic demand ya. Jadi misal contoh ceritanya itu misalnya si negara ini lagi resesi, terus pemerintahnya naikin government spending untuk naikin domestic demand gitu ya. Nah ini kan jadi Y, ini jadi Z. Jadi kita punya ini DD tadi ya. Di sini ini D sama dengan Z. Di sini kita punya ZZ. Nah, ketika pemerintah tadinya kan di sini ya outputnya. Nah, terus domestic demand naik. Tadi kan ZZ itu ini ya. Sorry. ZZ itu tadi di ini ya, sini apa? Jadi lupa. Demand for domestic goods ya. Saya kasih catatan aja di sini. Jadi ZZ itu demand for domestic goods. Makanya dia lebih tinggi dari domestic demand for domestic goods ya. Karena dia naikin semuanya. Jadi ketika ZZ yang naik, itu bisa jadi asalnya dari luar atau dari dalam negeri gitu ya. Tapi ketika AA aja yang naik, itu pasti dia asalnya dari dalam negeri. Nah, tapi di case ini ZZ-nya kita naikin karena tadi ya ada peningkatan spending, jadi outputnya naik ke Y aksen. Gitu misal. Nah, di sini sebenarnya sama ya. Kalau kita lihat open econ di close econ, ini kan sama aja ya. Kayak apa? Analisis dengan Keynesian cross biasa gitu bahwa peningkatan spending itu akan meningkatkan output gitu. Cuman sekarang kita lihat impact-nya ke trade balance. Jadi di sini tadi trade balance-nya di sini. Sebentar. Oh, kita belum ngomongin DD ya. Kita baru ngomongin di sini Y sama dengan Z-nya.
Jadi di sini kurvanya nggak shifting. Jadi di sini dia cuman geser aja titik ininya. Y-nya, jadi next exportnya di sini tadi balance. Nah ini dia bikin trade-nya jadi defisit. Di sini ya di titik Y aksen. Ini titik di mana ini jadi trade defisit ya. Nah, terus kita mau lihat eh, itu case satu gimana kalau domestic demand naik gitu ya. Sekarang kita mau lihat gimana kalau misalnya ada peningkatan foreign demand. Nah, ini bisa jadi karena kalau ada peningkatan foreign demand itu kan bisa jadi karena foreign income-nya naik atau spending dari pemerintah luar negeri naik gitu bisa juga. Dan di sini kita bisa gambar lagi. Di sini yang naik ZZ-nya ya, higher export. Jadi ZZ-nya naik. Jadi kalau misalnya kita gambar, ini tadi ya, di sini kita set. Di sini kita punya ZZ, itu misal, ini kita punya ZZ aksen. Di sini kita punya D, kan di sini D. D, D. Jadi di sini, tadi beda ceritanya ya, peningkatan ZZ yang di sini sama ZZ yang di atas. Jadi kalau ZZ yang di sini, ceritanya itu adalah eh, ini higher domestic demand. Sorry, memastikan ini nggak ketukar. Tadi ZZ itu kan demand for domestic goods ya. Jadi di sini higher domestic demand for domestic goods. Di sini ceritanya beda. Di sini higher foreign demand. Sorry. Jadi hapus semua. Di sini higher foreign demand for domestic goods. Oke. Nah, di sini hmm, kalau dalam case ini net ekspornya jadi geser ya. Jadi tadinya dia di sini trade balance-nya, sekarang geser jadi ke sini.
Ini trade balance yang baru ada di sini. Jadi kurvanya shifting. Oh, sorry. Yang diambil DD-nya ya di sini. Jadi trade balance yang baru ini di pertemuan DD sama ZZ di sini. Jadi trade balance yang baru ada di sini. Sorry. Cuman di level of output yang baru nih di sini Y aksen kita jadi dapat trade surplus. Karena orang luar negeri jadi banyak ya membeli kayak kita gitu ceritanya. Oke, masih pada bangun? Sekarang kita mau lihat ini ya. Itu tadi sekedar ini ya, secara grafikalnya. Sorry ada chat, saya belum baca. Oke, masih aman, sip. Kita lanjutin ya. Oke, jadi hmm, sekarang kita lanjutin ke ini ya. Equilibrium di goods market sama di financial market. Jadi nanti kita bisa ngebentuk ISLM. Itu tadi kayaknya kita baru lihat untuk IS-nya aja ya. LM-nya kita belum lihat. Jadi hmm, kita bisa lihat dulu yang pasar barangnya ya, untuk yang open econ. Oke, jadi tadi ini sebenarnya tinggal kita gabungin aja elemen yang close econ sama yang open econ. Jadi kalau misal kita mau lihat equilibrium, in the goods market, hmm, kan sama ya, persamaan pertama itu adalah output itu sama dengan demand. Untuk ngebentuk ISLM-nya, sorry, IS-nya dulu ya. Untuk ngebentuk IS itu kan yang pertama itu persamaannya Y equals Z. Terus yang kedua itu persamaan identitasnya ya. Jadi di sini saya langsung bongkar aja ya. Jadi C itu fungsi dari disposable income. Terus investment itu fungsi dari income sama interest rate. Terus G itu eksogen. Dikurang import itu fungsi dari Y dan exchange rate. Ini dibagi exchange rate. Ditambah ekspor itu fungsi dari foreign income sama exchange rate. Atau ini kita bisa bilang juga ini tuh net export ya. Dimana itu berarti net export itu, sorry, udah penyakitnya udah keluar nih. Laptop kalau udah malam begini seharian dipakai. Jadi X itu dia fungsi dari domestic income, foreign income, sama real exchange rate. Oke. Hmm, di sini kalau Blanchard bilang, karena kita fokusnya short run aja di sini, P itu diasumsiin fix. Terus P star juga ya.
Jadi ini P dan P star yang diasumsikan fix. Jadi karena apa ya? Karena kita sederhanain kayak begini, jadi karena P dan P star-nya konstan, jadi kita anggap P per P star itu sama dengan 1 dulu, sehingga nominal exchange rate di sini sama dengan real exchange rate ya. Ini jadi terus kita asumsiin juga domestic price-nya given, karena dia given fix gitu ya, jadi nggak ada inflasi. Nanti pelan-pelan asumsinya kita relax. Karena nggak ada inflasi, jadi nominal exchange rate itu sama dengan real exchange rate. Sehingga term yang pakai real exchange rate di sini kita bisa ganti sama nominal exchange rate. Jadi persamaannya bisa kita tulis ulang, jadi Y sama dengan C fungsi dari Y min T ditambah I itu fungsi dari Y dan I plus G ditambah net export fungsi dari Y domestik, Y asing, sama nominal exchange rate. Jadi di sini untuk penyederhanaan kita asumsiin dulu nggak ada term nominal dan real ya. Nggak ada term nominal dan real karena harganya kita asumsiin konstan. Jadi kita pakai term nominal semuanya di sini. Terus ini untuk yang goods market ya. Sekarang kita lihat untuk financial marketnya. Nah, kalau di close econ kan kita udah lihat ya bahwa money supply, jadi keseimbangan di financial market itu kan asalnya dari money supply sama dengan money demand ya. Ya, di mana ini real money supply ya. Karena kita bagi P gini, jadi ini kita masih ngomongin dia dalam termnya yang real. Jadi real money supply itu sama dengan money demand. Nah, cuman di sini yang jadi catatan adalah fungsinya nggak banyak berubah di sini. Jadi kita tetap pakai fungsi ini karena demand untuk domestic money itu masih sebagian besar itu yang nge-demand itu domestic resident. Masuk akal ya. Masuk akal. Terus eh, itu dari sisi money-nya ya. Ini dari sisi uang. Sorry. Ini dari sisi uangnya. Sekarang kita mau lihat dari sisi asetnya. Nah, tadi kalau dari sisi aset, kalau dari money kan jelas ya, bahwa kita pakai asumsi bahwa sebagian besar domestic currency itu yang nge-demand adalah domestic residence gitu ya. Jadi fungsinya tetap kayak begini, kita anggap aja fungsinya tetap kayak begini. Terus asetnya itu, nah ini keputusan untuk eh, beli aset domestik atau foreign tadi ditentuin oleh si interest parity relation. Ini jadi tadi ya, jadi I1 plus IT ini sama dengan 1 plus IT star ini dikali ET per ekspektasi tahun depan. Nah, di sini kita ubah lagi sedikit.
persamaannya. Ini jadi kita mau bikin ET sama dengan. Jadi ET sama dengan itu kan berarti jadi 1 plus IT dibagi 1 plus IT star. Ini dikali T plus 1 ekspektasi. Cuman karena tadi kan kita udah asumsiin bahwa E-nya itu fix. Jadi di sini kita drop time index-nya karena ini ya. Karena asumsi E-nya fix. Itu jadi kita drop time index-nya dan ini ya. Jadi E itu sama dengan 1 plus I dibagi 1 plus I foreign dikali E ekspektasi. Mana ekspektasinya konstan. Ya udah, jadi equilibrium dalam open economy itu ditentukan sama 3 persamaan ini. Jadi 3 persamaan ini kita gabungin. Jadi ini kita punya interest parity relation, terus kita punya eh, tadi keseimbangan di goods market sama keseimbangan di financial market tadi yang nggak banyak berubah ya. Jadi kita punya ini 1, ini 2, ini 3 ya. Jadi ISLM relation kita kalau dalam open economy itu jadi kayak gini. Jadi yang IS-nya itu kita ambil dari yang goods market dan kita ini ya substitute beberapa term, nggak beberapa sih, 1 term aja dari si interest parity relation. Jadi Y sama dengan C fungsi dari disposable income ditambah I fungsi dari income sama interest rate tambah G kurang IM. Oh nggak usah, kita langsung aja nyatain dalam MX. MX itu fungsi dari Y domestik, Y asing, sama si term E-nya itu kita bisa nyatain dalam si tadi ya, interest parity relation. Dikali ekspektasi terhadap rate. Exchange rate. Sementara LM-nya tetap sama ya. M per P itu sama dengan Y dikali L. Nah, terus dari sini kita bisa lihat bahwa efek dari perubahan interest rate kan sebenarnya dari IS dan LM ini kita mau lihat perubahan eh, interest rate ya terhadap si outputnya. Jadi kita bisa lihat efek dari perubahan I ke IS itu gimana. Itu ada 2. Yang pertama efek yang kalau 2 tentu dimulai dari 1 ya. Kenapa saya nulis 2 ya? Oke. Jadi efek yang pertama itu direct effect. Direct effect-nya itu dari investment. Kalau ini udah jelas ya, di close econ kan kita udah pernah bahas ya berkali-kali bahwa kalau I-nya naik, demand-nya turun, terus output-nya jadi turun. Maksudnya kalau misalnya interest rate naik, orang kan jadi nggak senang invest. Jadi I-nya turun, demand-nya turun, output-nya jadi ikut turun ya. Jadi di sini dampaknya negatif. Nah, terus efek yang kedua, itu efek yang indirect. Indirect effect-nya kemana? Ke exchange rate.
dia masuknya lewat sini. Nah, tapi penjelasannya gimana? Kalau misalnya I naik, exchange rate akan naik. Efek ini jelas ya dari persamaan tadi si interest parity condition. Bahwa tadi kan ini ya, E itu sama dengan I plus 1 dibagi I plus 1. Yang foreign itu dikali ekspektasi dari E yang fix. Dari persamaannya aja udah bisa dikira-kira ya bahwa apa hubungan E sama I gitu. Jadi karena I-nya itu ada di atas, jadi dia searah hubungannya sama E. Jadi kalau misalnya I naik, exchange rate juga naik. Nah kalau E naik, itu kan berarti, sorry, kalau I naik, domestic goods makin mahal. Kalau domestic goods makin mahal, yang terjadi apa? Yang terjadi, orang-orang makin banyak impor. Karena foreign goods-nya kan yang lebih murah. Orang jadi lebih tertarik beli foreign goods. Jadi, impor naik, net ekspornya turun. Nah, kalau net ekspor turun, yang terjadi adalah demand domestic goods turun, output turun. Jadi dia juga negatif ya hubungannya antara I ke outputnya. Jadi kalau kita gambar si IS-nya, gambarnya masih tetap sama. Gambarnya downward sloping IS-nya. LM-nya kita nggak perlu bahas ya, karena LM-nya itu sama aja kayak yang di close icon sebenarnya. Jadi kalau kita gambar nih, di sini I, di sini Y, gambarnya sama. Di sini kita bisa gambarin ISLM-nya. Sorry, kebalik. Ini LM harusnya. Ini LM, ini IS. Di sini adalah hubungan antara I ke exchange rate. Jadi di sini kita bisa lihat kaitan antara shiftingnya si IS sama si LM terhadap perubahan exchange rate. Jadi di sini misal kita punya level of output di Y, terus interest rate-nya di A gitu misalnya, I A gitu misal. Kita punya IA di sini. Terus kita tahu juga tadi kan ya hubungan antara I sama E itu kan positif ya. Berarti ini kan kurvanya ada upward sloping. Ini yang interest parity relation ya kurvanya. Jadi di sini kita bisa tarik temunya di A gini misal. Jadi E-nya itu di level di E. Ada yang masih bangun nggak? Masih Mas. Masih, Masih. Mas. Kalau ada Aman, Mas. peningkatan belanja pemerintah, kira-kira pengaruhnya ke exchange rate gimana? Kalau dari gambar ini kebayang nggak? Kalau ada peningkatan belanja pemerintah,
Pengaruhnya ke exchange rate gimana? Naik ke atas, Mas. IS-nya geser ke kanan, interest rate-nya naik ya, Mas. IS-nya kan shifting, betul. Terus interest rate-nya naik. Equilibrium baru kan di ISLM-nya. Iya, Terus itu yang terjadi di grafik sebelahnya apa? Dia jadi movement along the curve ya. Kita gambar aja ya. Jadi misal ada kalian saya tulis ya effect of fiscal policy gitu ya misal. Jadi ini IS, ini LM, ini yang sebelahnya. Oke, jadi misal ada peningkatan belanja pemerintah, IS-nya kan shifting ke kanan, betul? Kita punya level of output yang baru sama level of interest rate yang baru ya. Nah, ini grafik yang sebelahnya jadi ikut ketularan. Jadi tadinya misal dia di I, sekarang di I aksen, grafiknya kayak begini. Oke, tadinya di sini misal ini ya, interest relative relation. Tadinya di E, dia jadi naik ke E aksen interest rate-nya. Di sini kita bisa lihat efeknya juga ke ini ya. Efeknya ke komponen demand yang lain. Jadi yang pertama C dan G naik. Kalau misalnya ada fiscal policy ya. Ini jelas ya. Kita udah sering bahas kalau misalnya C naik karena income naik. C naik karena income-nya naik. Kenapa income-nya naik? Karena G-nya naik. Kenapa G-nya naik? Karena diasumsikan begitu. Terus efek ke I-nya gimana? Jadi efek ke I-nya ambigu. Ambigu ini artinya bisa naik, bisa turun nih. Channelnya tetap lewat G. Jadi gini. Jadi yang kemungkinan pertama itu adalah G naik. Itu bikin Y naik. Karena Y naik, I-nya juga ikut naik. Kemungkinan kedua, G naik. Karena G naik, interest rate jadi ikut naik. Bayangkan ya, IS-nya kan shifting. Karena IS-nya shifting, interest rate-nya juga ikut naik gitu ya. Bayang ya. Karena I-nya naik, investment-nya jadi turun. Nah, kalau kayak begini berarti tarik-tarikan ya. Tergantung siapa yang lebih kuat mempengaruhi investment. Apakah efek dari si income-nya atau dari interest rate-nya. Nah, itu C sama G sama I, terus si net export-nya. Net export-nya turun. Channel-nya gimana? Jadi G naik, income naik. Kalau income naik, import naik. Import naik,
NX turun. Channel kedua adalah G itu dia bikin apresiasi. Apresiasi itu atau E-nya naik gitu ya. Apresiasi, karena apresiasi mata uang kita naik, barang-barang sana jadi berasa lebih murah gitu. Jadi impornya naik. Terus karena kita lebih banyak beli barang impor, kita jadi ngurangin konsumsi barang dalam negeri. Enggak gitu ya, sorry. Karena apresiasi ya udah jadi barang-barang kita jadi berasa lebih mahal gitu ya buat orang-orang di seberang sana gitu. Jadi ekspornya turun. Kita belum masuk ke exchange rate regime ya. Mungkin konsistensi depan ya kita bahas. Ini kalau yang monetary policy kebayang ya. Kalau tadi fiskal kan IS-nya yang geser. Kalau monetary kan LM-nya yang geser berarti kan. Kita gambar aja ya sedikit lagi. Kalau monetary policy dia kan misal pemerintah narik jumlah orang uang beredar gitu ya. Contohnya. Jadi di sini I, di sini Y. Pemerintah narik jumlah uang beredar. Jadi katakan ISLM-nya di sini pada awalnya. Terus LM-nya shifting. Outputnya jadi turun. Interest rate-nya jadi naik. Pengaruhnya ke exchange rate. Ini E, ini I. Tadinya dia di sini. Sekarang dia jadi naik. Kalau yang expansion tinggal dibalik ya berarti. Ini kan yang contractionary. Mati pulpennya. Apa ya? Jadi yang expansion nanti tinggal dibalik. Oke, itu dulu mungkin ya. Sisanya ini tinggal dikit lagi terkait yang rezim. Sama ada pesanan katanya Pak Sugi ngejelasin tentang itu ya. Marshall Lerner Condition ya. Di kelas katanya diminta tentang itu saya kasih mungkin itu dulu. Nanti yang Marshall Lerner kita bahas hari Rabu. Sama berarti bahasan kita untuk Rabu adalah tentang yang exchange rate regime, fixed or floating itu ya. Terus yang Marshall Lerner Condition. Terus kita bahas soal economic growth. Kita punya 2 sesi ya hari Rabu. Jadi hari Rabu mungkin kita bakal ngobrol panjang lebar. Sama kita bahas soal hari Rabu. Oke, saya minta screenshot dulu. Sebentar. Tidak perlu nyalain kamera, nggak apa-apa. Bentar. Oke. Eh, besok ujiannya offline ya?
mikro. offline Mas. Boleh Oke, nanya Mas. lagi nggak, Mas Mikro? Ya baik. Eh, Selamat lanjut belajar mikro kalau begitu. Saya tutup dulu ya. Mudah-mudahan besok lancar ujian. Amin, makasih Mas Angga. Terima kasih Mas Mangga. Makasih Mas Angga.